Membongkar Laskar-e-Taiba atau yang disebut LET. Sejak serangan mematikan di Mumbai tahun 2008, nama Laskar-e-Taiba atau LET menjadi identik dengan terorisme lintas batas di Asia Selatan. Kelompok ini bukan hanya entitas tunggal, tetapi merupakan pemain kunci dalam konflik geopolitik yang lebih besar antara India dan Pakistan. Hari ini saya akan mengupas tuntas identitas, tipologi, karakteristik, dan upaya penanggulangan terhadap LET. Kita masuk ke identitas. Kelompok teror LET yang secara harfiah berarti Tentara Kebaikan atau Angkatan Bersenjata Orang Baik didirikan pada tahun 1987 oleh Hafiz Said di Afghanistan dan kemudian pindah ke Pakistan. LET adalah sayap militer dari Markas Dawah wal Irsyad atau MDI, sebuah organisasi amal dan dakwah. Ideologi LET berakar pada garis keras Islam Salafi atau Wahhabi. Tujuan utamanya adalah membersihkan Islam dari pengaruh luar, tetapi secara operasional mereka sangat fokus pada pembebasan Kashmir dari kekuasaan India dan mengeklaimnya sebagai bagian dari Pakistan atau negara Islam independen. Meskipun berulang kali dilarang oleh pemerintah Pakistan, LET seringkali beroperasi di bawah nama samaran baru. Yang paling terkenal adalah Jamaat Ud-Dawah atau yang disingkat JUD, yang bertindak sebagai fasad amal dan politik mereka. Tipologi terorisme yang dilakukan berdasarkan lingkup operasi dan tujuan politiknya, LET dikategorikan sebagai terorisme etnosentris atau separatis yang berselubung terorisme agama atau jihadis. Etnosentris separatis, fokus utama mereka adalah merebut wilayah, khususnya Kashmir, dari India. Mereka menggunakan narasi pembebasan tanah yang didominasi Muslim. Dan jihadis itu, LET menggunakan otoritas jihad global dan agama untuk membenarkan kekerasan dan menarik rekrutan. Namun tidak seperti Al-Qaeda atau ISIS, LET sebagian besar berfokus pada perjuangan regional di Asia Selatan. Oleh karena itu, tipologinya adalah gabungan di mana tujuan politik regional disalurkan melalui ideologi keagamaan yang ekstrim. Karakteristik menurut James Howolf mengidentifikasi beberapa aspek kunci dalam terorisme. Berikut penerapannya pada LET. Motivasi kegiatan teror. Motivasi utama adalah ideologi keagamaan ekstrim dan politik atau geopolitik untuk mendukung pembebasan Kashmir dan pendirian negara Islam yang kaku. Sasaran mereka bersifat simbolis dan pragmatis. Simbolis target termasuk kuil, stasiun kereta api, dan hotel mewah di kota-kota besar India, seperti Mumbai 2008, untuk menyerang citra sekularisme dan ekonomi India. Pragmatis, pasukan keamanan India, militer dan polisi di Jammu atau Kashmir. Tujuan jangka pendeknya adalah mengintimidasi penduduk India, meningkatkan biaya keamanan bagi India, dan menggagalkan proses perdamaian apapun di Kashmir. Tujuan jangka panjangnya adalah pemisahan Kashmir dan pembentukan kekhalifahan regional. Aktivitas yang dilakukan LET terkenal karena serangan gaya Fedayen di mana tim kecil teroris bersenjata lengkap menyerbu target, menahan sandera, dan berperang sampai mati. Mereka juga terlibat dalam pendanaan terorisme melalui jaringan amal global dan merekrut pemuda, seringkali memanfaatkan kualitas MDI atau JUD. Upaya kontrterorisme. Penanggulangan terhadap LET bersifat kompleks karena dukungan negara, bayangan yang diduga diterima kelompok tersebut. India meningkatkan keamanan perbatasan dan operasi militer di Kashmir. Secara politik, India berupaya mengisolasi Pakistan di forum internasional atas tuduhan mendukung terorisme. India juga berfokus pada kecerdasan teknis untuk memantau sel-sel LET. PBB, Dewan Keamanan PBB telah menetapkan LET dan para pemimpinnya seperti Hafiz Said
sebagai entitas teroris global di bawah Resolusi 1267 yang memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan. AS menetapkan LED sebagai organisasi teroris asing atau FTO dan menawarkan hadiah jutaan dolar untuk menangkap para pemimpinnya. FATF (Financial Action Task Force). Peran FATF sangat penting menetapkan Pakistan dalam daftar abu-abu karena gagal mengekang pendanaan terorisme, terutama yang terkait dengan LED atau JUD. Hal ini memberikan tekanan ekonomi signifikan pada Pakistan untuk menindak kelompok tersebut. Meskipun LED telah mengalami penurunan operasional sejak 2008, struktur intinya dan jaringan amalnya masih utuh. Kisah LED adalah pengingat bahwa terorisme modern seringkali beroperasi di bawah fasad politik dan amal, dengan kerjasama internasional yang lebih kuat dan tekanan diplomatik untuk memberantasnya.